kalam menjadi kuncian, kalam menjadi penentu terhadap semua sifat ketuhanan, apapun bentuk kajian-kajian ketuhanan, baik dalam syariat, hakikat, tarekat dan ma'rifat, baik berupa makom tasyawuf dan tauhid, semuanya ditentukan oleh satu kalam, yaitu kalam aku. Mengenal kalam aku yang dimaksud ini adalah aku pada diriku sendiri, jauh sebelum aku berkeinginan menjadi Tuhan. Kata-kata aku mengenal sejatinya diri disebut dengan aku, menuju diri yang sejati, yaitu yang mengatakan aku. Diri yang sejatinya diri adalah aku, dan yang mengaku bernama mengatakan aku. Ini dikatakan diri yang sejati adalah yang menyatakan aku. Tetapi sejatinya diri dari segala diri adalah yang bernama aku. Aku adalah salah satu sebutan yang paling mudah disebut oleh siapapun, tetapi paling susah menentukan siapa yang menyebut aku dan siapa aku itu. Untuk memahami makom dari kajian aku, tidak ada kemampuan apapun yang bisa menyampaikan suatu perjalanan dirinya terhadap pengetahuan tentang aku, karena aku adalah kata sebelum terjadinya yang bernama aku, yang dijadikan oleh yang punya nama dan mengatakan aku. Untuk mengetahui yang lebih dan tak terhingga tersebut, maka kita harus mempersiapkan persyaratan-persyaratan hakiki yang dibutuhkan oleh sesuatu yang tak terhingga, yaitu yang memiliki kata aku. Apa fungsi kata aku dan di mana kita mengatakan kalau aku adalah sumber kata? Tiadalah kata berarti kata kalau sudah aku menjadi kata. Apapun yang dikaji dan apapun yang dijalankan, apapun bentuknya, aku adalah satu keputusan. Mengenal kata aku jauh, kita harus pergi ke dimensi diri kita. Pencapaian perjalanan mengetahui adanya aku, itu adalah pencapaian tidak terhingga. Dari diri yang tidak terhingga sampai menuju alam tak terhingga, sehingga kita menjalankan dengan cara tak terhingga. Ini berarti potensi demikian itu sudah tidak membutuhkan dukungan ilmu apapun, tidak membutuhkan pandangan apapun, tidak membutuhkan kekuatan apapun, melainkan kekuatan sejatinya diri menuju diri yang sejati. Sejatinya diri adalah seutuhnya bagiku. Dikatakan seutuhnya bagiku, tidak lagi dia bernama, tidak lagi dinamakan, dan tidak lagi disebut. Itu namanya seutuhnya. Diri sejatinya adalah seutuhnya. Begitu juga dengan kita mengenal diri yang sejati adalah aku yang tidak bertitik dan berkoma, dalam arti tidak menjadi tanda tanya. Kenapa demikian? Karena kata aku bukan untuk disebut atau untuk didengar. Aku adalah suatu kata atau suatu wujud yang harus dialami.
Kalaulah disebut dengan sebuah kata, bisa dipandang dengan sebuah pandang, bisa dirasakan dengan sebuah rasa, maka aku ini belum menjadi diri yang sejati atau wujud yang sejati. Wujud yang sejati tidak memiliki perantara di dalam menjalankannya, yaitu langsung kita mendapatkan dan mengalami peristiwa aku. Aku didapati bukan karena datang seseorang atau sebuah wujud mengatakan aku. Aku itu didapatkan dari sebuah kecintaan, sebuah wujud. Sebuah kecintaan seseorang yang mana dia harus mencari keuluhiyah dirinya sendiri. Apa yang dikatakan mencari keuluhiyahnya sendiri adalah melihat kepada yang menghidupkan dirinya. Yang menghidupkan dirinya adalah dikatakan sebuah kodrat bernama nafas. Nafas yang dimaksud di sini bukan nafas kalau ada hidup tidak ada mati, tetapi nafas adalah salah satu terjadi abadi yang mana dia naik bukan disuruh, dia turun bukan diperintahkan, tetapi dia naik itu membawa, dia turun itu menjemput. Dalam peristiwa kejadian di dalam mencari wujud dari sebuah kata aku, kalau seandainya kata aku ini dijadikan sebuah wujud bernama diri yang sejati, tidak akan bisa dilandasi oleh sebuah kata berdasarkan kalimat ha dan u. Kalau diambil dari kata ha dan hu itu mengartikan sebuah makom dan sebuah persyaratan diri. Apa yang dikatakan sebuah tulisan yang menjadi persyaratan diri? Ha aras adalah suatu wujud yang kosong. Sementara u alif lemah u menyatakan sesuatu yang ada dalam sirnanya. Kalaulah kita bertemu suatu kosong dan hening, maka hening bukan artinya kosong, kosong bukan berartikan hening. Ini yang dikatakan persyaratan mutlak yang menjadi kodrat seutuhnya. Apabila kita sudah mendapatkan sebuah kodrat bersifat kosong dan sebuah wujud bernama diri disebut dengan hening, maka di alam itulah kita akan masuk kepada Lauh Mahfuz, yaitu suatu perbuatan yang tidak nyata yang akan dinyatakan. Seseorang yang harus tenggelam dalam nyawa sendiri, dia harus mencapai titik wujud yang tak terhingga, yaitu sebuah perjalanan. Perjalanan itu dikatakan aku bukanlah sebuah tujuan, dan aku juga bukan sebuah kekuatan yang menjadikan sesuatu itu Tuhan, tetapi aku adalah milik yang mencintaiku. Dalam hal ini aku sebuah cinta. Dalam arti apa? Tidak ada lagi sesuatu yang jujur dalam diri manusia kecuali rasa cinta yang tak terhingga. Dalam suatu naungan saja tak terhingga, aku bukan kata yang akan didengar dan juga bukan kata yang akan menyampaikan, ada yang menyampaikan, tetapi aku adalah suatu gema antara aku dan jiwaku yang datang. Aku adalah suatu pernyataan dan sebuah jiwa, yang mana jiwa itu sudah mengalami perjalanan spiritual yang sangat tinggi, yang mana dia sudah masuk ke dalam nyawa-nyawa tajalli ke dalam batin sifat rahasia Tuhan. Hingga titik tersebut, maka dalam kecintaan tersebut, maka sesuatu yang terkata yang dinamakan aku ada suatu getaran, di mana suatu getaran itu akan menggetarkan seluruh jiwa yang mencariku. Jiwa yang mencariku adalah sesuatu yang menerima kata aku, tapi dia tidak mendengar kata itu. Karena kata aku bukan sebuah kata, aku adalah sebuah getaran yang sampai ke dalam suatu jiwa. Jiwa di sini adalah watak bagi diriku dan kecintaan aku terhadap diriku. Ini yang dikatakan pencarian yang sangat dibutuhkan potensi diri.
Dikatakan sebuah aku di dalam aku adalah nyatalah aku bernama aku. Setelah aku bernama aku ada dalam masa ketuhananku. Kesulitan aku di dalam mencapai wujudku adalah dengan adanya kesifat keakuanku. Keakuan aku berwujud membuat aku semakin laut dan makin jauh terpendam di dalam sebuah rahasia. Jauh sangat aku terpendam di dalam sebuah rahasia, sehingga sulit diketahui oleh seseorang atau sebuah tujuan kepadaku. Apabila dia tidak melepaskan keakuanku, kalau dia tidak melepas keakuanku, maka aku sangat terbelenggu di dalam keakuan, apalagi ditutup oleh kodrat keumatan. Aku adalah sejati. Bagaimana yang sejati itu adalah sebenar-benar yang ada. Aku tidak ada yang menjadikan aku tidak jadi karena aku adalah mutlak. Aku ada tapi mutlak. Ini yang dikatakan sifat jadi. Dari hal ini perlu kita mengintrospeksi ke dalam diri. Mana persyaratan kodrat seutuhnya? Kalau kodrat seutuhnya tadi adalah kodrat yang mana tidak ada di dalam pengetahuan pengalaman makrifat. Tidak ada pengetahuan di dalam pengalaman tersirat, yaitu adanya sesuatu yang kosong. Di dalam sesuatu yang kosong ini tidak akan menjadi pembahasan iman dan ilmu, apalagi sebuah akal. Kosong yang dimaksud di sini menyimpan sebuah hening. Di dalam sebuah hening ini ada rahasia yang mana di situ adalah suatu potensi. Kalaulah kita bisa mengatakan yang kekosongan yang dimaksud adalah di antara keduanya. Apa yang dimaksud di antara keduanya? Kalau kita lihat sebuah H berdampingan dengan U, bukanlah aku salah satu dari itu. Karena H itu menunjukkan sebuah aras kekuatan alam kosong. Sementara usir adalah sesuatu yang sirna. Aku adalah suatu rahasia yang disebut dengan kata kosong, sesuatu yang ada dalam rahasia. Jadi itu adalah suatu perkataan dan yang bersifat persyaratan bagi setiap zahir yang menuju ke sifat aku. Kalaulah kita sudah memahami tingkat spiritual pencarian terhadap adanya aku, dibutuhkan adalah kodrat dan potensi diri yang sejati. Sejatinya diri tersebut diawali oleh satu himpunan yang lepas dari pengakuan. Lepas dari pengakuan dan penamaan adalah sebuah wujud seutuhnya. Dan aku adalah sesuatu yang tidak dituju oleh siapapun, tetapi aku adalah suatu jalan yang menuju. Jalan yang menuju inilah yang dikatakan hadirnya aku di dalam sifat zahir yang terwujud dalam ketuhananku, menjadikan suatu terjadi yang disebut dengan jiwa. Pertemuan aku dengan zahirku menimbulkan sebuah jiwa, yang mana jiwa itu adalah suatu kekuatan mutlak dari diriku, sejatinya diri. Dalam hal ini pertemuan tersebut apabila kita melihat ada sesuatu di antara pengakuan aku Allah, berarti bukan kita berpihak kepada aku, juga bukan berpihak kepada Allah, karena semuanya di dalam semua nama. Tetapi kalau kita tahu yang memiliki kata aku dan memiliki kata Allah adalah satu yang memberikan nama, adalah itu tujuan akhir, yang mana kepercayaan itu tidak bisa dicapai dengan pengetahuan, tetapi harus melalui dan mengalami. Kejujuran dan kemutlakan dalam pengkajian aku adalah pengkajian yang mengalami, bukan pengajian yang akan mendengar, bukan sesuatu yang terdengar dalam kesebutan aku, juga bukan sesuatu yang dilihat berupa aku. Tetapi tidak ada lagi sebuah kecintaan di atas yang cinta. Tidak ada lagi kerinduan melebihi seatas kerinduan. Seseorang sudah luput di dalam kasih sayangku, sehingga dia tidak lagi mengerti siapa yang ada di depannya.
dan dia dengan kecintaan dan ketinggian rasa cintanya, maka dia akan mengatakan yang dia lihat dan dia rasakan adalah aku. Dan itu pengakuan dari Sang Pencipta terhadap aku. Dalam hal ini perlu kita meningkatkan iman dan ilmu kita di dalam memahami aku yang menjadikan diriku. Ini perlu kita memahami dalam ketinggian iman tauhid. Kalau kita memang belum bisa mampu menciptakan atau mendirikan iman tauhid, maka kita akan menganggap ini suatu hal yang tidak masuk akal. Memang selagi semua kodrat Tuhan tidak berakal, artinya akalnya sebuah kodrat, tetapi Allah menjadikan akal bagi dirinya untuk bisa ditemui oleh akal yang baik. Untuk itu, para hadirin dan jemaah, dengan kita paham semampu dan sekuat apapun tingkat kebenaran aku adalah dengan mengalami. Dengan demikian, seseorang kalau memiliki suatu niat tetapi tidak memiliki suatu cinta, tidak memiliki rasa rindu, tidak memiliki rasa sayang kepadaku, aku hanya milik sang penyayang. Aku memiliki sesuatu sang pengasih. Orang-orang yang tidak menjadi suatu hayat bagiku yang bersifat pengasih dan penyayang terhadap diriku, maka tidak ada lagi sesuatu jalan yang bisa dia tempuh. Yang bisa dia tempuh adalah orang-orang yang benar-benar menjadi sang pencinta diri. Orang yang mencinta diri, sang pencinta diri, aku dimakan sebuah kodrat yang mana disebut dengan jiwa-jiwa yang hidup, jiwa-jiwa yang mencintai, dan jiwa-jiwa pencintaku. Nah, inilah yang menentukan dari segala keputusan terhadap pemahaman di dalam agama. Apabila semuanya itu tidak dihadiri oleh jiwaku, maka semua jiwa tidak akan hidup dalam